Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Fi ahkamil wasiyati, tentang hukum wasiat. Nah, perlu diperhatikan. Ada bedanya warisan dengan wasiat. Warisan itu sesudah wafat si pemilik harta, maka hartanya menjadi warisan untuk ahli waris yang harus dibagi berdasarkan ketentuan. Harus dibagi berdasarkan apa? Ketentuan. Nah, ini kita akan berbicara tentang wasiat. Wa tajuzu al-wasiyatu bil ma'lumi wal majhuli wal maujudi wal ma'dumi. Boleh berwasiat dengan sesuatu yang sudah diketahui, hartanya sudah jelas. Nanti kalau bapak meninggal, maka bapak, wasiat bapak, mobil ini buat adikmu yang paling kecil. Kalau rumah, nah misalnya begitu. Tapi ada ketentuannya lagi ya. Wal majhul, dan sesuatu yang belum diketahui. Misalnya begini, itu bapak punya kebun cengkeh di Kobong. Kalau nanti tahun depan berbuah dan bapak sudah meninggal, maka panennya itu untuk anak yang lebih tua. Kan padahal belum berbuah kan? Belum panen kan? Nah, majhul itu. Wal maujudi, dan benda yang sesuatu yang sudah ada. Wal ma'dumi, dan sesuatu yang belum ada atau tidak ada. Wahia, adapun wasiat itu, nah ini ketentuannya, min sulusi, dari sepertiga harta. Jadi jangan melebihi sepertiga harta. Wasiat itu boleh kepada kepada orang lain, dikasih ke wasiat seperti karena Dila ini orang kaya, jadi Dila kemudian berwasiat ke saya, memberikan hartanya kalau mati nanti dikasih ke saya. Itu boleh, padahal bukan keluarga, apa-apa. Justru kalau kepada keluarga akan ada ketentuannya, kepada ahli waris ada ketentuannya. Nah ini, fa in zada, namun jika lebih itu wasiat, wukifa, maka ditangguhkan ala ijazatil warosati, atas persetujuan ahli waris. Misalnya nih, Dila saking senang sekali sama guru ngajinya, akhirnya kemudian pas Dila berwasiat kalau nanti saya mati maka rumah saya ini kasih buat guru saya. Itu tidak boleh. Ketika dihitung-hitung ternyata dari seluruh total harta yang Dila miliki, rumah itu sudah melebihi dari 30% dari total harta. Itu tidak bisa, karena sudah melebihi 30% dari total harta. Dia baru bisa kalau nanti ahli warisnya membolehkan. Dila anak-anak, suami, ya udah nak kasih aja. Membolehkan. Tapi kalau ahli waris tidak membolehkan, maka itu tidak boleh memberikan wasiat yang melebihi 30% atau 30%. Wala tajuzu al-wasiatu liwarisin. Prinsipnya tidak boleh wasiat itu juga kepada ahli waris. Saya punya anak nih, ada Zaki ya, Zaki sama Hilya. Lalu kemudian saya kan harta peninggalan saya disebut sebagai harta apa? Warisan yang akan dibagi oleh dua anak ini sama istri saya kalau masih hidup, ya kan? Tapi saya kemudian karena saking sayang kepada salah satu dari keduanya, katakan Zaki, lalu saya berwasiat sesuatu kepada Zaki, begitu, berwasiat kepada Zaki. Padahal Zaki ini sekalipun dia dapat wasiat, dia juga akan dapat warisan. Jadi dia dapat wasiat. Kalau saya berwasiat untuk dia, misalnya kitab-kitab saya wasiatkan untuk Zaki, misalnya begitu kan. Nah, padahal saya kan pas meninggal harta itu jadi apa? Warisan, iya kan? Karena dia jadi warisan dan saya juga punya wasiat, maka semestinya saya tidak berwasiat buat Zaki.
Karena zaki nanti kan dapat double. Harta warisan, dapat juga harta wasiat. Begitu. Tidak boleh. Illa ayujizaha, kecuali ayujizaha bakiyal warosati, kecuali ahli waris yang lain kemudian mengiyahkan. Gitu. Oke, tidak apa-apalah. Delia bilang buat kakak aja lagi. Tidak apa-apa itu. Boleh. Tapi kalau ahli waris yang lain tidak setuju, maka dia tidak boleh mendapatkan wasiat. Dia tidak boleh mendapatkan apa? Wasiat. Karena kenapa? Dia double. Kalau dapat wasiat nanti juga dapat warisan. Dan itu tidak boleh. Tapi kalau ahli waris yang lain membolehkan, menyetujui, maka dia boleh dapat warisan, dapat juga wasiat. Tapi ingat, tidak melebihi 30% dari total harta yang ditinggalkan. Paham? Gitu. Watasihu al-wasiyatu min kulli baligin akilin illa likulli mutamalikin wa fisabilillah ta'ala. Wasiat itu baru sah kalau yang berwasiat itu orang yang balig, sudah dewasa, berakal. Likulli mutamalikin, untuk setiap orang yang bisa memiliki. Ngerti? Jadi dia adalah orang yang berakal, yang berwasiat dan yang menerima wasiat sama. Gitu. Wa fisabilillah ta'ala wa tasihu al-wasiyatu ilaman ijtama'at fihi khamsatu khisalin. Wa tasihu, dan sah al-wasiyatu wasiat ilaman kepada orang. Jadi sah wasiat kepada orang ijtama'at fihi khamsatu khisalin, kepada orang yang terkumpul 5 perkara ini. Jadi si penerima wasiat baru sah menerima wasiat kalau dia punya 5 kriteria ini. Yang pertama al-Islam, dia orang yang beragama Islam, kemudian balik, baru kemudian berakal, merdeka, dan orang yang dapat dipercaya. Nah, ini baru kemudian orang tersebut boleh menerima wasiat. Sementara yang pemberi wasiat itu cukup dia orang yang balik, berakal, kemudian dia yang memiliki harta tersebut yang kemudian diwasiatkan. Paham? Paham sampai sini? Alhamdulillah.